Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Alhamdulillah ya Hannan ya Mannan. Alhamdulillahi nashkuruka ya Allah. Alhamdulillahi ala kulli ni'am. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah. 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 Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Ashhadu annaka addaital amanah wa nasahtal ummah wa jahadta fi sabilillah. Fassalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Faya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya muliakan, yang kita hormati guru kita, pimpinan kita, Bapak Kiai Haji Amin Rashid. Mudah-mudahan kita selalu dan senantiasa berdoa beliau dipanjangkan umurnya, diberkahkan keluarganya, dimudahkan semua rencananya, dan pondoknya betul-betul ada dalam ridho dan inayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para santrinya semakin berkah banyak dan soleh-salehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhina al-kiram, Ustaz Al-Hajj Ali Muin. Beliau adalah senior saya ketika di Universitas Al-Azhar. Beliau adalah Ustadz Kiai yang mendahului dan mengarahkan saya bersama kawan-kawan ketika saya berada di Al-Azhar. Atas beliau pun saya bisa bersilaturahim dengan para santri sekarang. Para santri ada yang ingin ke Al-Azhar enggak? Acungkan tangan yang ingin ke Al-Azhar. 1, 2, 3 orang. Semuanya ingin. Kenapa ingin ke Al-Azhar? Ingin mendapatkan ilmu. Yang kedua ingin mendapatkan pengalaman. Nyambung dengan yang disampaikan Pak Kiai tadi, ada sebuah syair, dan ini yang harus dipegang oleh santri. Tagharrab anil autan tajid iwadan amman tufariqu fansab fa inna ladhidzal aish fin nasab. Imam Syafi'i menggambarkan tagharrab, siapapun di antara kita harus berusaha untuk keluar. Ada yang dari Medan, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Jakarta, dari Sunda, dari Jawa Timur, Jawa Tengah. Keluar dari rumahnya. Kenapa? Karena itu merupakan jalan kebaikan. Tagharrab anil autan, keluar dulu. Keluarlah, tagharrab anil autan, tajid. Maka engkau akan mendapatkan iwadon, pengganti, amman tufariquh, orang-orang yang engkau tinggalkan. Di rumah engkau punya sahabat, jangan takut, di sini pun akan mendapatkan sahabat dan jauh lebih baik.
Di rumah saya punya orang tua, di sini pun ada kiai dan juga pengasuhnya. Jadi jangan takut dalam cara kita mendapatkan ilmu ini, tagharrab, bergeraklah, keluar. Jangan takut, saya mah nggak maulah, saya mau ingin dekat dengan orang tua, dengan ibu, mama. Jangan, tagharrab anil autan, tajid iwadun amman tufariqu. Setelah kita berada di pesantren, fansob, bersungguh-sungguhlah. Kalau kata almarhum bapak saya, lebih spesifik, fansob itu berencanalah. Kita harus merencanakan. Adik-adik sekalian, harus berusaha bisa merencanakan. Kenapa? Anda gagal merencanakan, berarti Anda sudah merencanakan untuk gagal. Orang yang tidak punya rencana adalah orang yang sudah merencanakan dirinya untuk gagal. Fansab fa inna ladzidal 'aish fin nasab. Keindahan hidup itu ada pada rencana. Saya sekarang kelas 3 SMP. Saya nanti SMA-nya mau di sini tambah 3 tahun lagi. Setelah itu saya mau ke Al-Azhar, saya mau mengabdikan, saya mau luar biasa. Fansab, harus fatih otak kita, harus terbuka. Jangan berpikir kecil, saya enggak. Dari 1.000 orang-orang sukses di dunia, pernah disurvei oleh satu lembaga, 1.000 orang yang sukses di dunia ini, ternyata mereka semua bukan dari kalangan orang kaya. Bahkan sebaliknya, Anda tahu Bill Gates, kemudian Anda tahu yang punya yang punya Google sama Facebook, Larry Page. Mereka itu petani-petani, orang tuanya petani miskin dan dia bukan orang kaya, tapi sekarang menguasai dunia. Jack Ma sekarang menjadi kerajaan bisnisnya di online itu luar biasa. Dikaji oleh sebuah lembaga, ternyata mereka bukan orang kaya. Karena justru sebaliknya, kebanyakan orang kaya itu terninabobokan dengan zona nyaman. Maka kalau kita memiliki keterbatasan, terutama dalam kemampuan misalkan, jadikan itu sebagai motivasi kita untuk maju terus. Tidak boleh diam. Fansab fa inna ladzidal 'aish fin nasab. Keindahan hidup itu ada pada berencana kita, bersungguh-sungguh kita menjalankannya. Dan inilah yang kemudian disebut dengan setting the goal. Apa itu setting the goal? Kita merencanakan sebuah tujuan. Ingat, Anda ada yang sudah punya cita-cita, angkat tangan. Yang sudah punya cita-cita. Yang belum punya cita-cita ada? Mudah-mudahan tidak ada. Kenapa? Bapak ingin mengatakan pada hari ini, Anda semua ketika berada di pesantren harus punya cita-cita. Harus apa? Harus punya cita-cita. Cita-cita itu goal. Goal itu tujuan. Anda pertaruhkan main bola. Anda pernah lihat kemarin main bola antara PSSI Indonesia dengan Malaysia. Ada yang pernah lihat? Ada yang lihat ya? Dimenangkan oleh siapa? Oleh Indonesia. Berapa nol? 1, hafal. Coba Anda pikirkan, yang membuat pertandingan itu indah, yang membuat pertandingan itu dinamis, itu karena apa? Kenapa main bola itu menarik? Biar cepat saya kasih jawabannya ya. Kenapa main bola itu main bola itu menarik? Karena ada gol. Karena ada tiang gawang, ya kan? Itu apa? Gol itu bahasa Inggris kan? Artinya gol itu apa? Bahasa Indonesianya apa? Yes, tujuan. Jadi main bola itu Brazil lawan Argentina begitu menarik. Kenapa? Karena ada tujuan. Karena ada gol. Kehidupan Anda pun akan terasa nikmat, nyaman. Kalau apa? Kalau ada tujuan. Jadi sesekali Anda tidak punya tujuan, hancur hidup Anda.
Ah Pak, saya mah nggak usah punya cita-cita, saya mah mengalir ibarat air. Ada yang pernah dengar begitu? Nggak boleh. Kenapa? Iya kalau airnya mengalir ke laut, kalau airnya mengalir ke sepiteng, iya kan? Masuk ke sepiteng, diam aja seumur-umur bau. Maka hidup kita itu jangan dibiarkan mengalir, kita harus punya setting, kita harus memiliki rencana, kita harus punya tujuan. Dan orang nih, ingat, orang yang tidak punya tujuan adalah orang yang gila. Wah, begitu Pak? Iya. Anda keluar dari pesantren ini, keluar jalan tuh, di jalan ada angkot ataupun ada taksi lah. Anda stop, tukang taksi, stop. Anda naik ke mobil. Kemudian orang taksi itu, sopir taksi nanya kepada Anda, "Dek, mau kemana?" Kata Anda, nggak tahu. Kira-kira diapain sama orang taksi? Kalau nggak disuruh turun, dibawa keliling-keliling, dihabiskan uangnya diambil, kemudian diturunkan di mana saja. Atau yang ketiga apa? Dibawa ke rumah sakit jiwa. Kenapa? Karena orang yang tidak punya tujuan sama dengan orang Mau nggak kita jadi orang gila? Jangan. Maka siapapun kita, dimanapun kita bersama siapapun kita harus punya apa? Tujuan, ya, cita-cita. Kita harus punya cita-cita. Bahkan bagusnya cita-cita kita ditulis. Saya ingin menjadi presiden di 2050 misalkan. Tempelkan di kamarnya. Wah, ketika setiap hari lihat jadi presiden. Jadi insya Allah. Karena ada sebuah yang disebut dengan afirmasi. Ada sebuah kekuatan yang terus mengafirmasi Anda bahwa Anda semua harus punya tujuan. Nah, berarti para santri sekalian, kita berada di sini itu harus punya tujuan. Apa tujuan kita? Salah satu yang harus kita lakukan, tujuan kita adalah kita ingin masuk di dalam kehidupan bahagia di yaumil akhirat. Caranya seperti apa? Banyak sekali, salah satunya adalah yang ingin Bapak sharing pada pagi hari ini. Dan sebelumnya ingin memberikan informasi dan bersyukur alhamdulillah pada siang hari ini Bapak dari Tasik bersama tim dari Jawa Tengah, Gus Khalid, mana Gus Khalid? Ada? Di paling belakang itu, alhamdulillah promotor kami. Beliau dari Travel Central yang megang wakil dari Spides Internasional di Jawa Tengah. Mudah-mudahan insya Allah atas upaya beliau dan kawan-kawan beserta tim, saya bisa bersilaturahim di Pondok Pesantren Al-Istiqomah ini mengambil banyak ilmu dan keberkahan. Kita doakan Gus Khalid beserta istri dan anak-anak semuanya di Travel Central dan Spides ini. Mohon doanya dari para santri yang mukhlisin. Mudah-mudahan pergerakan ini, narasi ini, rencana ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gus Khalid dan istrinya dan juga para anak-anak, para pejuangnya diistiqomahkan dan diikhlaskan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa thaniyan nashkuru li fadilatu Syekh Bahauddin Muhammad Anwar Ad-Diras. Beliau adalah salah satu syekh qori. Beliau cucunya qori internasional. Dan beliau memiliki sanad Al-Quran. Beliau nih Syekh Bahauddin ini belajar dari kakeknya, namanya Muhammad Anwar Ad-Diras. Kakeknya adalah murid dari Imam Asy-Syatibi. Pernah dengar Imam Asy-Syatibi ya? Keunggulan ataupun juga nisbah ataupun sanadnya Imam Syatibi itu sampai terus ke Rasulullah SAW. Jadi nanti di akhir setelah Bapak menyampaikan, nanti Syekh Bahauddin akan mengajari kepada para santri sekalian surat Al-Fatihah yang sudah biasa kita baca.
Kalau sudah belajar dari beliau, berarti Anda semua sudah mendapatkan sanad yang sanad itu nyambung terus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sanadnya nanti dari misalkan siapa nama di sini, Firman misalkan, Firman dapat dari Syekh Baha dapat dari kakeknya Muhammad Anwar Ad-Diras, Muhammad Anwar Diras langsung dapat dari Imam Syatibi dari gurunya terus ke Syekh Yasin Al-Fadani, kemudian semua sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesempatan pagi hari ini nanti akan diajari surat Al-Fatihah oleh Syekh Bahauddin, dan mudah-mudahan betul-betul kita mendapatkan sanad bacaan surat Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal. Insyaallah nanti beliau akan mengajarkan kepada para santri sekalian dan sekaligus memberikan sanad surat Al-Fatihah. Selanjutnya para santri, santriyah sekalian, kembali kepada kita harus punya cita-cita. Salah satu cita-cita yang harus kita pegang adalah siapapun kita, dimanapun kita memiliki orang yang harus kita muliakan dan kita bahagiakan. Di antara upaya cita-cita kita harus bisa membahagiakan siapa? Orang. Yes. Orang tua kita yang telah melahirkan kita, yang telah mengarahkan kita, yang telah mendidik kita, yang bahkan mungkin para santri sekalian, ketika para santri sedang nikmat berada di ruangan ini, mungkin orang tua kita di pasar, di ladang, sedang berkeringat, sedang badlul juhdi, mengumpulkan kekuatannya untuk apa? Untuk mencari nafkah, agar anaknya yang ada di pesantren bisa belajar tuntas sampai akhir. Dan orang tua Anda itu yang berada di rumahnya masing-masing tidak pernah lupa untuk terus dan selalu berdoa mendoakan Anda sekalian. Inilah yang disebut dengan kecerdasan emosional. Bapak ingin mengatakan kepada Anda semua, ada kecerdasan yang luar biasa selain kecerdasan intelektual, yaitu kecerdasan emosional, yaitu kecerdasan untuk menangkap apa yang dilakukan oleh orang selain kita, yang lebih dekat adalah orang tua kita. Kalau Anda sudah bisa merasakan hiruk pikuk perjuangan orang tua kita, minimal untuk kita berada di pesantren ini, maka itulah awal dari kejayaan dan kesuksesan Anda dalam menuntut ilmu. Dan sebaliknya, jika Anda mengelakkan, jika Anda tidak memikirkan bahwa ketika Anda berbuat tidak baik, sebenarnya yang pertama kali kecewa adalah orang tua kita yang sudah berdoa berhari-hari. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya kerasan di pesantren. Ya Allah, sengaja saya ingin jauhkan anak saya dari saya agar anak saya tidak seperti saya, agar anak saya bisa sukses seperti orang lain. Tapi ternyata nanti kalau misalkan Anda pulang Pak karena tidak betah, ibu saya pulang karena tidak kerasan di pesantren. Yang pertama kali kecewa adalah orang tua kita. Maka jadilah kita menjadi orang yang cerdas emosional, mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Orang lain itu adalah di luar jasad kita, yaitu kedua orang tua kita. Kalau Anda sudah bisa merasakan bagaimana perjuangan ayah dan ibu Anda ketika mereka tersenyum, ketika Anda berada di pesantren, maka Anda akan merasakan dan sudah berada dalam tujuan mencari ilmu yang agung. Karena dalam posisi Anda keberadaan di sini, Anda tengah memuliakan dan membahagiakan orang tua kita. Para santri sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memanggil seorang Umar bin Khattab. Wahai Umar, kesini. Apakah engkau ingin masuk di dalam surga? Tentu ya Rasul, saya ingin masuk surga bersamamu. Apa kata Rasul? Umar, kalau engkau ingin masuk di dalam surga, maka engkau mintakan doa kepada seorang yang sudah dijamin masuk surga, namanya Uwais Al-Qarni. Singkat cerita, pertemuan antara Rasulullah dengan Sayyidina Umar itu terlupakan. Kemudian Rasulullah meninggal, digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq meninggal, digantikan oleh Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah,
menjadi Amirul Mukminin. Ingat pertemuan tadi. Dulu Rasulullah itu pernah berkata, kalau engkau ingin masuk surga, minta doa ke orang yang istimewa dan dijamin dia masuk surga, namanya Uwais dari negeri Yaman, di Qarn. Apa yang terjadi? Kemudian Sayyidina Umar berlari ke Mekah pada musim haji. Kemudian ketika di musim haji di Mekah dia bercerita di depan Ka'bah, wahai kaum muslimin yang berangkat melaksanakan ibadah haji, tolong bantu saya pertemukan dengan seorang yang namanya Uwais dari negeri Al-Qarn dari Yaman. Ada seorang yang katakan, wahai Amirul Mukminin, saya dari Yaman, saya dari negeri Qarn, saya tahu dia dan dia tetangga saya. Tapi kenapa engkau bertanyakan dia? Dia itu bukan orang kaya, dia bukan orang pejabat, dia tidak punya apapun, bahkan dia orang miskin biasa saja. Kenapa kau menanyakan? Apakah salah saya bukan orang dia? Apa kata Umar bin Khattab? Wahai fulan, ta'al, jangan banyak bertanya dulu, temukan dulu saya dengan orang tersebut. Kemudian bertemulah antara Uwais Al-Qarni dengan Umar bin Khattab di kota Madinah Al-Munawwarah. Apa yang terjadi? Pandangan pertama Sayyidina Umar langsung kepincut. Sayyidina Umar langsung berkata, wahai hamba Allah, engkaukah yang namanya Uwais Al-Qarni? Betul wahai Amirul Mukminin. Saya dari kampung Qarn, dari negeri Yaman. Nama saya Uwais. Saya kaget. Kenapa yang mulia memanggil saya? Padahal saya bukan orang yang penting bagi yang mulia. Kemudian Sayyidina Umar sambil meneteskan air mata. Wahai Uwais, saat ini juga tolong doakan aku agar aku sukses dunia akhirat dan masuk surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah pernah berkata kepada saya, mintakan doa dari Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni mengangkat tangan kemudian berdoa agar Sayyidina Umar bersama dirinya bisa dimasukkan di dalam surganya kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Singkat cerita, setelah Uwais Al-Qarni berdoa, Sayyidina Umar meneteskan air mata dan bertanya, wahai Uwais, aku ingin tahu kepada engkau, ada pertanyaan kepada engkau, apa amalan Anda sehingga Anda itu dijamin oleh Allah dan lewat Rasulnya Anda dijamin masuk surga. Sebegitu agungnya amalan yang telah engkau lakukan. Apa amalan yang engkau berikan wahai Uwais? Apa jawaban Uwais Al-Qarni? Wahai Amirul Mukminin, saya itu orang yang tidak punya harta. Saya tidak punya tahta. Saya tidak punya kedudukan. Saya tidak punya harta, tidak punya uang, bahkan saya tidak punya ilmu. Tapi yang saya miliki hanya satu, wahai Amirul Mukminin. Apa? Saya tidak mau dan tidak ingin melihat orang tua ibu saya ataupun orang tua saya ada dalam kekecewaan. Subhanallah. Jadi amalan yang dipilih oleh Allah sehingga menjadikan dia masuk di dalam surga adalah dia hanya punya satu keyakinan, dia tidak ingin mengecewakan orang tuanya. Kata Uwais Al-Qarni, bapak saya sudah meninggal, tinggal ibu saya. Ibu saya berkata kepada saya, wahai Uwais, ingin ibu seperti orang lain, bisa melaksanakan ibadah haji, bisa melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci. Bagaimana caranya? Kata Uwais Al-Qarni, wahai Amirul Mukminin, saya tahu ibu saya ingin ke tanah suci. Apa yang saya lakukan? Saya tidak punya kuda, saya tidak punya unta, saya tidak punya uang, saya tidak punya ilmu, saya tidak punya apapun. Tapi saya punya keyakinan saya tidak ingin mengecewakan orang tua saya. Karena itu saya gendong ibu saya dari negeri Yaman sampai ke kota Mekah Al-Mukarramah. Allahu Akbar. Ibunya digendong oleh Uwais Al-Qarni sampai ke kota Mekah. Untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji. Saking tidak ingin mengecewakan orang tuanya. Sayyidina Umar bertakbir, Allahu Akbar. Ini yang menjadikan engkau terumpah, engkau terdengar di surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan engkau, memuliakan orang tua engkau. Ini yang menjadikan engkau diangkat derajatnya menjadi orang al-mubashiruna fil jannah. Langsung masuk ke surga. Kenapa? Karena tidak ingin mengecewakan orang tuanya. Para santri sekalian, hadis ini adalah merupakan gambaran kepada kita
bahwa siapapun kita jangan menjadi orang yang sedikit pun mengecewakan, menyinggung, dan juga memberikan perasaan tidak nyaman untuk kedua orang tua kita. Camkan ini, kalaupun nanti misalkan datang ke pesantren, menjenguk Anda, pancarkan kebaikan dan untuk memberikan kemuliaan dan juga kebaikan kebahagiaan untuk mereka. Ibu, bapak, alhamdulillah Ananda di pesantren kerasan, dapat ilmu yang banyak, bla 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 bla. Apa yang dilihat, apa yang dirasakan orang tuanya? Alhamdulillah, anakku kerasan, alhamdulillah anakku bersemangat di pesantren, alhamdulillah aku doakan dia masuk di dalam kesemangatan dan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah rel kesuksesan yang akan Anda rasakan ketika ibu Anda bahkan meneteskan air mata, berdoa dan mendoakan untuk kesuksesan perjalanan pendidikan Anda. Disitulah para malaikat-malaikat akan turun dan mengaminkan apa yang dikatakan oleh doa-doa orang tua kita. Para santri sekalian, hati-hati jangan sampai orang tua kita tersinggung sedikit pun. Dalam hadis lain Rasulullah SAW menggambarkan ada seorang sahabat Rasul yang hafidh Quran, ada seorang sahabat Rasul yang ustad, dia adalah setiap harinya mengajarkan Al-Quran, namanya Alqamah. Alqamah itu adalah diantara sahabat Rasul yang pandai menjadi guru. Ketika Alqamah sakit, dijenguk oleh Bilal bin Rabah dan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar melihat, wahai Bilal, ini kayaknya Alqamah sudah sakaratul maut. Coba ditalkin, coba dibaca, dibimbing. Kata Bilal dan Abu Bakar, Alqamah, qul la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Apa yang dikatakan Alqamah? La. Kaget Abu Bakar sama Bilal bin Rabah. Kenapa? Dia kan ustad, dia kan hafidh Quran. Kata Abu Bakar, wahai Alqamah, sebentar lagi ajalmu akan menjemput. Dan Rasulullah mengatakan kalimat yang terakhir yang paling baik adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tolong katakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Alqamah, la, artinya enggak mau. Terus saja begitu. Kaget Abu Bakar sama Bilal bin Rabah, kemudian kembali datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, itu Alqamah ternyata sakitnya sudah parah, bahkan seakan-akan sudah di ujung. Sebentar lagi akan diambil nyawanya oleh malaikatul maut. Kemudian kata Rasul, saya tuntunlah dia untuk bersyahadat, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus dia enggak mau ya Rasul, mulutnya tertahan, la. Apa kata Rasul? Wahai Bilal bin Rabah, temui ibunya. Ditemuilah oleh Bilal bin Rabah ibunya. Assalamualaikum ibu. Ibu tahukah anak ibu namanya Alqamah saat ini sedang sakit? Apa kata ibunya? Tahu saya. Sudah sekian hari anak saya sakit, saya tahu. Lalu kenapa ibu tidak menjenguk? Gak mau. Kenapa? Saya tersinggung sama anak saya yang telah saya lahirkan dan saya besarkan. Kata ibunya, huwa yufaddilu zaujatahu. Wahai Bilal, katakan kepada Rasul, saya tersinggung sama anak saya walaupun anak saya hafidh Quran, walaupun anak saya itu ustad, tapi saya tersinggung karena dia lebih mengutamakan cinta kepada istrinya ketimbang saya yang melahirkan dan yang membesarnya. Ibunya tersinggung, ibunya sakit hati dan ternyata mau meninggal, dia disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi ya Bilal bin Rabah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya sudah temui ibunya Alqamah. Terus bagaimana? Ibunya tersinggung dan tidak mau memaafkannya. Benar, betul ya Rasul, tidak bisa memaafkannya. Udah diusahakan, sudah ya Rasul, tapi tetap saking kesinggungnya ibunya. Apa kata Rasul? Wahai Bilal, kumpulkan kayu bakar di depan rumahnya. Untuk apa Rasul? Kita akan bakar Alqamah itu hidup-hidup di depan rumahnya. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang memiliki ilmu dan memiliki paroman dan juga akhlak yang agung, ketika melihat ada sahabatnya yang menyinggung orang tuanya, yang menyinggung ibunya, kata Rasulullah, kalau tidak dimaafkan oleh ibunya, lebih baik kita bakar hidup-hidup di dunia agar menjadikan sebuah pelajaran yang penting dan di akhirat tidak merasakan sebegitu panasnya. Apa yang terjadi? Sampai kepada ibunya terus berpikir, kemudian pada akhirnya ketika kayu bakar dikumpulkan, dia terbayang, ya Allah, itu kayu bakar dikumpulkan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabat untuk membakar anakku yang aku lahirkan, yang aku besarkan, yang aku arahkan. Walaupun aku memang tersinggung, aku memang merasa tersinggung, sakit hati oleh anakku. Tapi ketika melihat Rasulullah mau membakar hidup-hidup anakku, aku tidak tega. Maka ibunya datang kepada Rasul, ya Rasul, karena kecintaanku pada anakku, aku maafkan anakku. Ketika ibunya meridhokan anaknya dan melubarkan segala sakit hatinya, barulah Alqamah bisa berkata, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Masuk surga. Perjuangannya luar biasa. Kenapa? Karena kurang menjaga perasaan siapa? Orang tua. Para santri sekalian, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan pula di dalam Al-Qur'an bahwa di antara kesungguhan kita di dalam bersyukur dalam kehidupan keseharian kita, selain setelah kita bersyukur kepada Allah, yang kedua apa? Waliwalidaika, kedua orang tua kita. Maka jangan lupa, walaupun kita jauh dengan orang tua kita, walaupun kita sudah punya pengganti dari orang tua kita, yaitu pimpinan kita, kiai kita, menggantikan fungsinya, tapi secara hakiki kita masih punya orang tua kita yang harus kita jaga. Gerak-gerik kita di pesantren pun harus kita jadikan sebagai upaya terus untuk membahagiakan orang tua kita. Rasulullah pernah didatangi oleh seorang dari Bani Salamah. Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya ba'da wafatihima. Ya Rasul, ibu bapak saya sudah meninggal. Apakah masih saya bisa berbuat baik untuk mereka? Apa jawaban Rasul? Naam. Orang yang orang tuanya sudah meninggal, tidak terputus kebaikannya kepada orang tua kita. Kita terus bisa melakukan kebaikan kepada kita, kepada mereka. Apa gerangan? Kata Rasulullah, pertama adalah as-salatu alaihima. Berdoa, mendoakan mereka. Orang tua kita yang telah tiada, doakan. Nyambung. Bahkan mungkin, bukan hanya mungkin, yakin orang tua Anda sekalian yang sudah meninggal saat ini ada di sekitar kita dan melihat Anda. Dan tidak terputus antara kita dengan orang tua kita. Doakan mereka, kata Rasulullah, as-salatu alaihim. Doakan mereka, ya Allah, jadikan orang tuaku yang telah melahirkanku masuk di dalam surgamu. Jadikan kuburannya sebagai taman di antara taman-taman surgamu, ya Allah. As-salatu alaihim. Yang kedua, wal istighfaru lahuma. Memintakan ampunan untuk kedua orang tua kita, ya Allah, setiap hari, setiap saat. Ya Allah, ampuni orang tua saya, ya Allah, ampuni orang tua saya. Dalam sebuah manaqib, seorang sufi menggambarkan datang ke sebuah rumah, kemudian ada ibunya, kemudian lari terbirit-birit kembali ke kuburannya. Ditanya, kenapa ibu? Sebegitu sedihnya dan terbirit-birit sambil menangis. Ibunya sambil pulang ke kuburannya, dia berkata, saya sedih. Kenapa? Karena anakku pada malam hari ini tidak mengirimkan doa dan bacaan-bacaan terbaik untukku. Dia malah sibuk melakukan banyak hal. Jadi katanya orang yang sudah meninggal pun masih bisa dan masih merasakan salah satunya dari anaknya. Maka jangan lelah untuk terus berdoa dan mendoakan orang tua kita. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara.
Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Wal istighfaru lahum, memintakan ampunan untuk orang tua kita, aktif kita. Ya Allah, saya bacakan surat Al-Fatihah, saya bacakan surat Yasin, saya bacakan ini dan disampaikan pahalanya untuk kedua orang tua kita. Sangat bagus. Jadi walaupun orang tua kita telah tidak ada alasan kita untuk berhenti memberikan kebaikan untuk orang tua kita. Yang ketiga kata Rasulullah, wa infadhu bi ahdihima, melanjutkan cita-citanya. Nyambung lagi tadi, semua kita kan punya cita-cita. Orang tua Anda punya pesantren, nanti orang tua sudah ada, lanjutkan. Selain Anda mendapatkan sesuatu dari yang dilakukan, adalah Anda termasuk orang yang birrul waliden, berbakti pada kedua orang tua. Orang tua Anda punya perusahaan, orang tuanya meninggal, lanjutkan oleh Anda. Orang tuanya punya restoran, restorannya jangan ditutup. Kenapa? Betapa bahagianya orang tua kita kalau kita melanjutkan apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Lanjutkan dengan bisnis di rumah makan itu. Selain kita mendapatkan sesuatu lebih kebaikan dari bisnis kita pun mendapatkan pahala dari birrul walidain. Jadi Anda yang dilahirkan oleh orang tua Anda, lihat orang tua saya kerjanya apa? Punya cita-cita enggak? Punya harapan enggak? Mungkin pernah bilang kepada Anda, nak, Anda masuklah ke pesantren Al-Istiqomah, nanti Bapak punya tanah sekian, Bapak ingin punya pesantren. Itulah kelanjutan Anda. Anda harus menjadi orang yang tafaquh fiddin di pesantren ini. Dan nanti pulang dari pesantren memiliki misi liyungziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Menjadi mungzirul qaum, menjadi orang yang akan menebarkan dan juga mengarahkan kaum kita di kampung kita. Maka tagharrabnya Anda, berhijrahnya Anda ke pesantren ini akan diakhiri dengan bagaimana Anda mengabdikan ilmu-ilmu ini untuk siapa? Liyungziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Masyarakat Anda, tetangga Anda menanti bagaimana nanti kita akan membangun sebuah kebaikan di tempat yang telah Anda dilahirkan oleh kedua orang tua Anda. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kebaikan itu, kebaikan untuk diri kita, untuk orang tuanya, dan untuk masa depan kita. Jadi tujuan kita adalah jangan sampai lupa, selain kita ingin sukses dan berhasil secara duniawi, yang paling utama jaga keutuhan, keinginan, derap serta semangat ingin memuliakan kedua orang tua kita. Ketika orang tua Anda berusaha untuk muliakan, Anda berusaha untuk memberikan hal yang terbaik untuk kedua orang tua Anda, maka dijamin Anda sudah on the track. Anda sudah berjalan di rel yang benar, dan tinggallah malaikat akan menggerakkan Anda semua, menjalankan semua misi hidup ini, dan insya Allah ridho Allah akan selalu Anda dalam kehidupan Anda, dan Anda akan menjadi hasanah dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para santri sekalian, demikian mungkin sementara apa yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah, energinya bertambah, bahwa subhanallah kita berada di pesantren ini memiliki misi yang besar, yaitu tafaquh fiddin, berupaya semaksimal mungkin untuk menggali semua ilmu-ilmu. Kemudian kita punya tugas besar, kita punya tugas yang luar biasa, liyungziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Kita akan menjadi mungzirul qaum, kita akan menjadi para da'iyah, kita akan menjadi orang yang menebarkan agama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal yang ditinggalkan oleh baginda Rasul di dalam agama kita adalah berdakwah karena Allah. Teruslah kita menjadi da'iyah, teruslah kita menjadi orang yang melanjutkan Rasulullah. Salah satu di antaranya mengikuti jejak langkah Pak Kiai di sini. Lanjutkan cita-cita Pak Kiai, lanjutkan cita-cita pesantren, lanjutkan kebaikan-kebaikan yang dicontohkan di tempat ini, sehingga kita betul-betul menjadi orang yang hasanah fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan para santri sekalian, kita menjadi orang yang soleh, yang bisa berbakti pada kedua orang tua kita. Dan insya Allah kalau kita sudah menjadi orang yang punya derap keyakinan ingin membahagiakan orang tua, maka Allah akan bukakan jalannya. Man jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kata Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin para santri sekalian, demikian dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan pemberian sanad surat Al-Fatihah dari Al-Mukarram Syekh Bahauddin Muhammad Anwar Ad-Diras. Demikian dari saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.